Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sebagainya yang berkah ini kita dapat hadir di majelis zikir perguruan terhadap di lingkungan saya walfiah, serta dapat melaksanakan kewajiban kita, rutinitas kita. Moga-moga segala amal ibadah kita ini senantiasa dilimpahkan rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, syafaatnya lah kita harapkan moga-moga kita dapat mengikutinya, mendapat syafaat darinya di dunia indal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Pada bapak-bapak pembina, bapak penasehat, bapak padal, bapak pengurus yayasan, bapak pengurus perguruan, kepada bapak ibu, para hadirin jemaah perguruan Maksapandi rahimakumullah. Pada kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat penting sekali untuk kita sikapi, untuk kita perlu menjadi satu prioritas ya. Karena bagaimanapun juga dalam kehidupan ini berbagai macam hal yang kita temui, kita hadapi, kita bagian dengan atau ujian kita semua. Namun demikian adalah kita tetap eksis ya, komitmen ya, dalam iman, dalam beramal, dalam istiqomah, di dalam memelihara, menjaga ya, ilmu ini, supaya apa yang kita sudah terima tetap kita amalkan, tetap kita perhatikan dalam kehidupan hari-hari. Karena ini merupakan sebagai satu kebutuhan kita, kepentingan kita hari-hari. Jangan sampai terlupakan, sampai ketinggalan, atau sampai kita tidak mengimani atau kita tidak mengamalkan. Itu suatu kebahagiaan buat kita. Sebab itu selalu kita dihimbau untuk kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah secara zahir dan batin. Iman dan takwa secara zahir, kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dari tatanan syariatnya. Kita melaksanakan perintah-perintahnya, kita tinggalkan apa yang jadi larangan. Kemudian yang lebih dari situ adalah keimanan kita, supaya keimanan ini terjaga, terpelihara. Selalu di dalam perhatian yang penuh ya, memperhatikan apa yang Allah letakkan di dalam diri kita, dalam kalbu kita. Itu merupakan satu hal yang sangat menentukan kebahagiaan kita, nasib kita, dan keadaan kita nanti di alam barzakh berikutnya. Oleh sebab itu kita mempersiapkan diri secara maksimal ya, sebagai perbakalan kita nanti. Ini setiap hari kita melihat, mendengar, bahkan beberapa jemaah kita yang sudah mendahului kita ini luar biasa ya. Namun dalam prosesi mereka ya, alhamdulillah mereka ya, kita dengarkan informasi-informasi ya yang jamaah temukan, yang nama jamaah apa namanya yang mereka lihat ya, alhamdulillah dalam proses itu yang luar biasa, tidak ada kesusahan, kesulitan mereka. Itulah arti bahwa persiapan ini ada ya, mereka ada satu keindahan ya, kenikmatan yang mereka temui, mereka dapatkan di situ. Dan itu satu bukti yang real, yang nyata, yang tidak bisa direkayasa ya. Dalam proses itulah yang bukti yang nyata terhadap apa yang kita sudah terima, itu ilmu hidayah ini, petunjuk. Dan itu disitulah pentingnya, di situ baru
terasa bahwa begitu pentingnya ya, begitu banyak manfaatnya ya, begitu ya terasa sekali dia ya begitu mereka membuktikan ya sepenuhnya ya akan apa yang menjadi penjelasan-penjelasan sebelumnya, dan kita tidak akan diberikan kemudaratan, kesusahan, kesulitan di dalamnya. Ya kita benar-benar diberikan pencahayaan jalan di sini untuk menuju kepada liqa rabbihnya, mereka sampai pada tujuan akan mendapatkan karunia Allah, fadilah Allah yang Allah telah janjikan kepadanya. Apa itu kenikmatan-kenikmatan di alam barzah, alam kubur itu benar-benar mereka peroleh, itu yang luar biasa. Nah itu sebabnya kita terus dan terus ya kita dalam mengamalkan zikir ini, karena zikir itulah ada cahaya baginya, ada memberikan penerang di alam barzahnya, akan diterangkan alam barzahnya seluas-luasnya, sejauh mata memandang. Seperti itulah yang mereka temukan. Kalau tidak akan kita menemui diri kita dalam duka yang sangat panjang, kegelapan yang sangat-sangat yang menyesalkan, keberadaan yang sangat menyusahkan. Nah, tidak ada lagi tempat kita berkeluh kesah, tempat meminta mohon. Kita adalah berjalan sendiri-sendiri. Dan itulah pentingnya kita di sini dalam persiapan yang maksimal. Karena sudah tidak ada lagi harapan-harapan ya, kecuali mereka mempunyai awaladan saleh, anak yang soleh, mempunyai ilmu, mempunyai amal gitu. Tapi semuanya tidak ada. Dari mana pertolongan itu kan tidak mungkin kan dari orang lain. Semua itu dari tiga hal yang Nabi mengingatkan kepada kita. Semua itu ada sebagai sebuah jalan untuk memperoleh harapan ya, sehingga mereka ada tertolong, terbantu di situ. Sedikit demi sedikit mereka akan ya, angkat dia yang memperoleh satu karunia derajat yang, tetapi bagi yang sudah memiliki maqam mahmuda, maqam satu tempat yang sangat diagungkan, dipuji dengan, karena Allah lah yang akan memberi satu tempat yang khusus baginya, satu tempat yang istimewa baginya, bagi mereka orang-orang yang mengikuti para nabinya, para rasulnya, para utusannya. Dia tidak menolaknya, dia tidaklah membencinya, apalagi dia akan menyakitinya dan sebagainya. Dia benar-benar mencintai sebagaimana mencintai dirinya. Allah akan memberikan satu anugerah yang mulia. Mereka-mereka yang mencinta, sebagaimana Rasulullah SAW dia mengingatkan di dalam sebuah hadisnya, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fahuwa fil jannah. Orang yang memuliakan, mencintai ya gurunya, artinya seorang berilmu, maka sama artinya ya mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku, maka sama artinya mencintai Allah. Dan barang siapa mencintai Allah, maka baginya adalah surga. Paman abagada aliman pakat abagada ni, paman abagada ni pakat abagada Allah, man abagada bahwa benar. Orang yang tidak mensukai, membenci atau menjauhi atau menyakiti gurunya atau seorang yang alim, maka sama artinya membenci aku, kata Nabi. Barang siapa membenci aku, maka ia membenci Allah. Barang siapa membenci Allah, maka ia baginya adalah neraka. Itulah yang memang harus kita perhatikan, harus kita jaga itu. Kita tidak boleh berzon, tidak boleh berburuk sangka, tidak boleh kita punya pikiran-pikiran yang tidak bagus. Ya, walaupun itu tidak bagus, tapi memang apa yang ada, mau bagus tidak bagus, memang itulah kodrat dan iradah Allah yang Allah memang sudah tetapkan menjadi suatu pilihan yang menjadi pelajaran buat kita. Ya, tinggal kita mengambil yang mana yang harus kita jadikan satu pedoman. Maka ambillah sebaik-baik pedoman adalah kitab Allah. Ya, kitab Allah lah sebagai pedoman kita, dan sebaik-baik perkataan adalah perkataan baginda Rasulullah SAW. Jadi kita mengikuti kitab Allah dan Rasulnya adalah merupakan sebuah keberuntungan buat kita ya, kebahagiaan buat kita.
dan tinggal kita siapa yang mengikuti beliau. Dari sisi ubudiyah tauhidnya, itulah kita ikuti. Ya, yang itu yang menjadi satu pedoman kita. Makanya perkara ubudiyah ini, perkara tauhid ini adalah perkara qalbu, perkara rohani. Perkara ini adalah sesuatu yang sangat terkhususkan dia, yang tersirat rahasia di dalam kalbu hamba-hamba, dan Allah yang meletakkan di dalamnya, dan bagaimana kita menemuinya, memperhatikan keberadaannya. Dan itulah pentingnya kita harus ada bimbingan petunjuk sehingga kita mengenalnya, yang apa yang Allah letakkan di dalamnya, apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan. Itulah sesuatu yang tersirat rahasia yang Allah letakkan terhadap hamba-hamba yang ada ya di kita masing-masing. Yang ini ya wajib kita imani, yang kita amalkan menjadi pedoman kita, kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Moga-moga penyampaian ini bermanfaat untuk kita semua dan kita jadikan sebagai pembelajaran, sebagai satu pengetahuan atau satu ya pedoman buat kehidupan kita hari-hari. Demikian kurang lebihnya, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan kita